Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky ya? Iya. Oh iya, silakan masuk Kak. Yang tadi Rizky ya? Iya. Yang tadi ngechat itu? Iya. Oh iya, silakan duduk. Iya. Terima kasih. Ya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong kesini sama siapa ya? Saya sih kesini sendiri. Sendiri. Oh sendiri. Dan tahu tempat ini dari mana? Dari teman saya. Teman saya tuh merekomendasiin gitu buat konseling. Karena kan saya punya sedikit masalah gitu. Ya. Terus saya disuruh direkomendasiin kalau konselingnya itu ke kakak. Oh gitu. Kira-kira siapa temannya tuh? Temennya namanya Rido. Rido. Oh Rido. Orang Jakarta itu ya? Iya. Oh iya ya, saya tahu. Kakak orang mana jadinya? Saya orang Jakarta juga. Orang Jakarta. Jakarta mana tuh? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kesini naik apa kendaraannya? Kalau dari rumah tuh pertama naik ojek online dulu, terus ke terminal, baru habis itu naik bus. Turunnya di terminal Pakupaten. Oh, terminal Pakupaten. Ya. Oh iya. Yaudah, kalau boleh tahu siapa nama kakak? Nama saya Rizky Putra Ramadan. Rizky Putra. Ya, biasanya dipanggil Rizky sih. Rizky. Iya. Umurnya berapa tahun? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Anak berapa tuh? Anak pertama. Anak pertama. Oh iya, perkenalkan juga ya, biar saling kenal juga. Perkenalkan, nama saya juga Muhammad Hafid. Ya bisa dipanggil Hafid aja nggak apa-apa. Saya juga dari Serang. Umur saya 20 tahun. Ya masih muda kok. Makanya jangan panggil panggil aja ya, biasa aja lah gitu kan. Hafid atau apa gitu kan. Saya panggil apa nih? Saya panggil Rizky aja. Rizky aja. Oke. Oke, Rizky, kita mulai nih proses konselingnya. Bisa. Bisa ya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses konseling, sebelumnya Rizky udah pernah melakukan konseling nggak? Belum pernah sama sekali sih. Belum pernah sama sekali. Iya. Baru pertama kali di sini. Oh, baru pertama kali. Oke, jangan ini terlalu ini ya, relax aja di sini ya. Oke, sebelum kita memulai ya, kita harus mengetahui proses konselingnya dulu. Ya. Proses konseling ini kita harus mengetahui apa itu konseling dan asas-asas, dan kita harus menyepakati beberapa asas tersebut ya. Oke, pengertian konseling. Konseling merupakan layanan yang diselenggarakan oleh konselor kepada konseli. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh konseli. Nah, dan ada beberapa asas nih, diantaranya yang kita harus sepakati yaitu asas kerahasiaan. Apa sih kerahasiaan itu? Kerahasiaan itu semua yang dilakukan oleh konseli kepada konselor itu akan dirahasiakan oleh konselor, mulai dari data dan lain sebagainya. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Oke, yang kedua yaitu keterbukaan. Dalam keterbukaan ini, semua apa yang ada di dalam diri konseli, unek-unek ataupun masalah itu harus terbuka ya, harus dikeluarkan semuanya supaya kita bisa mengerti ya pembahasan atau masalah tersebut. Oke, sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Dan yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini konseli mulai dari datang ya, dari datang ke sini itu harus dengan sukarela ya. Dan kemudian mengeluarkan unek-unek atau masalah itu harus dengan sukarela ya. Jangan karena terpaksa, jangan karena teman dan lain sebagainya, harus karena diri sendiri ataupun sukarela. Dan yang terakhir yaitu keputusan berada di tangan klien ya. Semua ya proses konseling ini yaitu keputusannya berada di tangan klien, yaitu kamu ya. Jadi semua keputusan saya ada di tangan saya sendiri ya. Nah benar. Jika kamu
nggak enak ataupun dan sebagainya, bisa kamu putuskan ya, bukan ada di berada di tangan konselor ya. Bisa dipahami? Paham. Jadi sepakat ya. Sepakat. Setelah kita melakukan pengertian dari konseling dan menyepakati asas-asas, kita lanjut. Nah gitu ya. Ngomong-ngomong, kakak kesini tuh ada masalah apa ya? Saya pengen ngeluarin unek-unek saya sih. Saya tuh kecanduan game online. Oh, game online. Makin marak banget ya sekarang game Iya. online itu ya. Game online nya saya sering mainin banget kan, sampai lupa waktu, sampai tidur aja kurang. Begadang terus, kadang makan juga telat. Nah, kadang juga suka sakit gitu gara-gara itu kecanduan game online. Itu apa sih gamenya? Kalau boleh tahu? Banyak sih gamenya. Yang kakak pakai itu apa? Mobile Legend, Mobile PUBG, Legend, PUBG, Free Fire. Free Fire. Iya, saya sering mainin itu. Game-game online sekarang ini ya. Iya, udah kecanduan banget soalnya. Makanya saya datang sini pengen mencari solusi lah. Mungkin konselor bisa mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Semoga aja ya bisa gitu menyelesaikan masalah ini. Oke. Terus bagaimana keseharian kamu saat ini? Kalau keseharian saya ya itu main game online aja. Game online terus ya? Game online terus karena udah kecanduan banget. Jadi kayak saya kan kuliah juga online. Jadi gara-gara kuliah online, gara kegiatan di rumah, terus punya teman tuh pada jauh-jauh semua. Jadi ya mau gak mau hiburannya di game online, akhirnya kecanduan. Terus kadang tugas kuliah itu telat, kadang nggak dikerjain, kadang waktu itu semester berapa ya sempat ada yang nggak lulus juga mata kuliah gara-gara game online. Lalu masalahnya apa? Masalahnya di canduannya itu, saya bingung cara ngatasinnya gimana, bingung buat biar bisa ngatur waktu, biar bisa mengurangi canduan game online kayak begitu. Oh gitu. Udah berapa lama nih main game online? Udah, kalau saya kecanduan udah berapa ya? Dari semester 2 kayaknya. Semester 2. Sekarang semester 3, sekitar 6 bulanan. Oh 6 bulan. Iya, lama kecanduan juga ya. banget. Biasanya gitu awal-awal orang main itu memang begitu kecanduan banget gitu dengan game online ya. Sekarang kuliahnya bagaimana? Kuliah gitu sih, berantakan. Iya, di schedule-nya nggak keatur. Mau kuliah online tuh kayak mager gitu, bukannya pengen buka game mulu. Pas kuliah cuman login doang, login kayak misalnya lagi meet, ya udah meet kagak didengerin. Saya main game online kayak gitu. Susah ya kalau udah bercandu banget, susah untuk melupakan gitu ya. Iya, susah banget. Gitu. Terus sekarang orang tua kamu apakah tahu yang sedang dialami oleh kamu sendiri? Belum tahu sih, saya belum ceritain masalah saya ke orang tua karena saya malu gitu, malu sama takut juga buat dimarahin begitu ya. Jadi belum berani buat cerita ke orang tua, makanya saya datang sini buat cerita dulu ke konselor, mungkin bisa mengatasi masalah saya gitu. Gitu. Oke, lalu apa lagi masalahnya? Ya itu doang sih, kecanduan game online. Soalnya udah parah banget kecanduan game online, sampai ngatur waktu tuh susah, terus kuliah terganggu, terus jadi susah tidur karena begadang terus kesehatan juga jadi berkurang, sering sakit gitu. Terus sampai saya jadi beli HP terus. HP bisa sampai 3 gara-gara itu pengen main game online. Karena juga HP yang kemarin dibuat tuh rusak, akhirnya beli lagi game buat main game doang, gara-gara kecanduan gitu. Asal mulanya itu kamu itu memulai game online itu bagaimana? Saya pertama kan kayak iseng-iseng aja sih, nyobain buat hiburan kan, sekedar hiburan. Terus lama-lama tuh kok kayak
kecanduan gitu, kayak enak buat main game gitu, main terus akhirnya Makin seru waktu. gitu ya. Iya, makin seru, Lupa waktu. lupa waktu, terus lupa mandi, lupa makan, sampai susah kesehatannya, jadi sering sakit juga gitu. Gitu. Lalu bagaimana dengan kuliahnya? Kuliahnya pun dilalaikan. Iya, kuliah kan semester 2 tuh ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus. Tidak lulus. Iya, gara-gara gitu kan. Oh gitu. Jadi prestasi nilai itu berkurang banget gitu ya, kecanduan. Gak kekejar tugas, sama ujian itu juga gak kekejar. Oh gitu. Berarti sekarang itu aktivitasnya game online terus ya. Iya, Sehingga dalam perkuliahan pun lalai begitu saja ya. terus gak ada kegiatan juga Selain main game online. iya. Betul. Jadi bingung juga saya, nggak ada kegiatan, mau main sama orang teman yang pada jauh. Di kuliah juga saya nggak aktif di organisasi kayak gitu. Jadi Ngomong-ngomong kuliahnya di mana? kuliahnya sih di UIN. Di UIN. Iya, UIN Serang sih. UIN Serang. Iya. Terus sekarang kuliahnya offline atau online? Online sih. Oh masih Iya, online. masih online. Jadi semakin nyenyak ya. Iya, Untuk gara-gara online juga, aduh, jadi mager-mageran gitu buat kuliah gitu. Kalau ada kuliah ya udah masuk 2 menit, udah tinggal tidur. Kalau mau tinggal main game. Oh gitu. Jadi dari segi pembelajaran kamu itu udah lemah gitu kan karena game online tersebut ya. Iya, berkurang banget. Berkurang banget. Dan sekarang apakah di kuliah kamu itu mengikuti organisasi-organisasi itu? Belum sama sekali. Oh belum sama sekali. Iya. Sehingga masih aktivitasnya game online terus game terus ya. Game aja terus. Terus kalau kuliah saat ini aktivitasnya apa di perkuliahannya? Ya paling kuliah doang sih. Kuliah. Gak ada kegiatan yang lain. Nggak ada kegiatan Iya. lain. Sekarang nggak ada kegiatan apa di perkuliahannya? Belum ada sih. Belum ada. Soalnya kan saya nggak ikut organisasi, jadi ya di rumah aja terus. Begitu. Iya, main game. Game terus ya jadinya ya. Terus. Nah, jadi kamu itu jangan terlalu sering-sering banget ya dengan main game gitu kan, sehingga lalai dengan perkuliahan kamu, pekerjaan kamu sehari-hari. Nah, dan juga bahkan orang tua kamu pun nggak tahu gitu kan ya. Ya, belum tahu, belum saya ceritakan. Kamu ceritakan. Saya juga pengen itu sih, terhindar dari kecanduan game online, cuman bingung juga cara ngatasinnya gimana, karena susah gitu. Gak ada kegiatan lain juga bingung mau hindarinnya tuh kemana, bingung. Jadi ya game online terus gitu. Ada berapa game yang kamu mainkan? Banyak sih, kalau yang sering dimainin sih cuma 3. Apa tuh? Ya itu tadi, Free Fire, Mobile Legends, sama PUBG. Lalu kamu main dengan siapa? Sama teman online. Teman online. Iya, teman game. Apakah ada teman partner? Ada Ada. kayak grup WA gitu. Oh gitu. Di mana tuh, di Jakarta? Enggak sih, random. Oh random. Iya, grup semua daerah juga ada. Oh gitu. Oke. Apakah kamu suka dengan game itu? Iya, Suka banget. iya. Sampai candu gitu ya? Iya. Oke. Sampai saya ngabisin duit buat beli cash kayak gitu. Kayak semacam cash buat semacam diamond buat game online, biar dapat skin, biar dapat senjata yang bagus kayak gitu. Ngabisin duit. Berarti selain dengan melalaikan pembelajaran dan juga menghabiskan uang Iya. untuk membeli diamond, Iya, skin tersebut. iya. Begitu. Saya juga gak enak sih, duit orang tua masalahnya. Saya habisin. Berarti Anda belum bekerja ya? Belum. Masih kuliah doang. Iya. Biaya dengan orang tua. Nggak dapat beasiswa juga, nggak dapat. Apa pekerjaan orang tua kamu? Ya buruh sih. Buruh. Iya. Dua-duanya? Kalau ibu nggak kerja, Nggak cuma kerja. bapak aja yang kerja.
Kamu anak keberapa? anak pertama Anak pertama dari dari dua bersaudara. dua bersaudara. Berarti dua bersaudara itu adik atau kakak? Adik. Adik. Iya. Berarti Perempuan. kamu anak pertama ya? Iya, anak pertama. Gitu. Nah, jadi seharusnya kamu itu sadar ya bahwa kamu itu anak pertama juga ya. Jangan terlalu lalai banget sih dengan game online tersebut. Itu jadi semua pekerjaan, aktivitas, pembelajaran hilang, jadinya nggak sempurna banget gitu dah karena game online tersebut ya. Tapi kalau saya boleh minta saran, menurut Kak tuh kayak gimana saya supaya dia terhindar gitu dari kecanduan game online? Soalnya saya juga pengen berhenti gitu, cuman susah, bingung juga ngatasinnya gitu. Begitu. Jadi yang saya tahu nih kalau dengan masalah game online ya, yang pertama itu kamu berhenti. Dalam arti berhenti tersebut berhenti dengan pelan-pelan. Coba kamu sehari jangan main game dulu, bisa apa enggak? Kalau seandainya nggak bisa, coba sehari sekali aja main game online. Kalau nggak bisa 2 kali, minimal sampai 3 kali lah ya. 1 hari gitu 3 kali game online. Kamu mikirin dulu, belajar gitu kan. Dan seterusnya kamu perlahan-lahan untuk supaya berhenti dalam mainkan game online tersebut. Dan jangan lupa kamu juga ingat kepada orang tua yang yang biayain kamu dalam perkuliahan, yang jajanin kamu gitu kan. Dan jangan pernah kamu mengecewakan orang tua karena game online tersebut ya, dan juga lalai dengan perkuliahan kamu. Tapi ya emang sarannya begitu, cuman saya udah ngelakuin itu cuman susah juga, saya bingung juga. Soalnya kalau di rumah tuh bawaannya pengen main game terus rebahan gitulah, karena faktor online juga, karena kita juga itu kan habis kena virus jadi online gitu, bawaannya malas saja gitu, susah juga buat berhenti bermain game gitu. Nah, di dalam main game ini apakah kamu menghasilkan sesuatu gitu dalam main game Enggak. ini? Tidak. Jadi saya main game cuma buat sekedar hiburan doang sih. Hiburan aja. Iya, itu masalah yang kedua. Nah, kamu coba pikirkan lagi ya, karena sekarang itu banyak banget, semarak banget yang namanya game online. Emang bagus, namanya game online kan bagus ya, tapi yang bermanfaatnya itu apa? Untuk menghasilkan duit, uang, boleh. Kan banyak sekali ya sekarang di YouTube ataupun di Facebook yang online itu loh. Iya. Saya juga sebenarnya main game, tapi saya main game juga. Ya, tapi saya pribadi tidak tercandu gitu, hanya sekedar ya biasa aja sih main game gitu kan. Lebih memikirkan masa depan ataupun yang lainnya gitu yang lebih penting gitu. Jadi kalau bisa kamu ya yang tadi itu kalau main game apa ya yang bermanfaat gitu, yang bisa menghasilkan sesuatu gitu kan, supaya tidak membebankan orang tua juga gitu. Ya, saya juga pengen sih biar ngasilin duit, cuman saya main game juga nggak jago-jago banget ya, cuma buat sekedar hiburan doang. Jadi susah juga buat menghasilkan uang dari main game kayak gitu. Oke, kembali lagi. Lalu bagaimana nih jika kamu sering-sering main game terus lupa dengan kuliah? Nah, apakah dalam perkuliahan itu kamu ada yang belum dipahami apa bagaimana? Apa paham semua? Banyak banget yang lupa kan, karena keseringan main game jadi nggak didengerin kalau dosen menjelaskan. Kayak gitu. Jadi sulit. Tiap ada kuliah ya udah ditinggal, terus pakai HP yang lain buat bermain game kayak gitu. Lalu apakah ada mata kuliah yang Anda sukai? Kalau yang disukai sih nggak ada sih. Tidak ada. Oh gitu. Berarti ya kuliah ini sekedar biasa-biasa aja gitu, belajar aja gitu kan ya. Oh gitu. Jadi kamu niat kuliah itu niatnya apa? Mungkin dapat gelar doang mungkin ya. Dapat gelar doang. Iya. Ya seharusnya tidak boleh gitu ya.
Nah, yang tadi kecanduan itu Mungkin itu juga karena faktor main game juga jadi begitu. mungkin itu udah pasti karena game itu candunya luar biasa gitu kan. Kadang-kadang satu hari dari pagi sampai sore pun banyak juga yang main game terus gitu kan. Akhirnya dia lupa telat makan, sholat pun beribadah pun lupa juga gitu kan. Hanya coba nih yang tadi saya udah bicarakan pelan-pelan untuk apa berhenti dalam main game tersebut ya, jangan sampai apa ya terus kecandu-canduan lah gitu kan. Coba aja kamu sedikit-sedikit gitu kan, dan kamu juga harus ingat sama orang tua kamu seperti itu. Ya, tapi masalahnya orang tua saya juga kurang memperhatikan saya. Jadi kalau saya main game saya dari pagi sampai sore udah di game, nggak ditegur atau di apa, saya juga kurang perhatian kayak gitu. Jadi ya itu juga mungkin yang menyebabkan saya main game terus, karena nggak ada yang memperhatikan atau nggak ada yang kayak marahin gitu, nggak ada yang nasihatin. Jadi ya begitu akhirnya main game terus. Kuliah nilainya kurang, terus nggak ada kegiatan lain, organisasi nggak masuk, mahasiswanya jadi kayak nggak aktif, saya kurang aktif kayak gitu. Oh, jadi sama orang tua pun bisa ya, berkaitan banget ya. Iya, saya juga kesel sih karena kurang perhatian. Jadi ya gitu, kurang perhatiannya membuat saya kesal sama orang tua juga. Cuman ya salah saya sendiri juga karena main game, canduan main game kayak gitu. Berarti dari kurang perhatian orang tua terhadap anaknya ke kamu gitu kan, Iya, sehingga kamu melalaikan semuanya iya dan mungkin ya bisa jadi. dan lebih mengutamakan game online gitu ya, Iya, seperti itu. nggak ada perhatian jadi bingung mau berinteraksi sama siapa. Jadi ya game online aja terus dimainin. Lalu kamu menyesali apa tidak nih Sekarang sih setelah misalnya makanya saya datang ke konselor untuk mencari arahan gitu, supaya konselor itu bisa memberikan arahan kepada saya bagaimana cara mengatasi masalah saya. Makanya saya datang. seperti itu? Baik. Nah, dan apakah kamu pernah mengungkapkan perasaan kepada orang tua kamu? Belum pernah sih, Belum pernah sama sekali. belum. Saya takut gitu, malu juga mengungkapkan perasaan saya karena kurang perhatian sama orang tua. Terus orang tua saya juga karena ayah saya itu sibuk kerja kan sebagai guru, terus ibu saya memperhatikannya cuma ke adik saya aja yang perempuan begitu. Jadi saya kurang perhatian, terus mau mengungkapinnya juga susah karena malu gitu, belum berani buat mengungkapin kayak gitu. Orang tua kamu belum pernah sama sekali menegur kamu gitu saat kamu main game? Belum, 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 belum pernah. belum pernah. Sehingga orang tua pun ya kayak lepas tangan aja gitu Iya, ya. Biarkan kamu gitu kan, ya sebodoh amat gitu kan ya. jadi saya juga ikutan bodo amat sama kegiatan-kegiatan saya, baik kuliah pun kesehatan atau itu ya, jadi saya juga bodo amat gara-gara kecanduan game juga gitu. Kamu lebih mengutamakan game ya daripada keluarga kamu sendiri berarti ya. Iya, karena keluarga juga eh, kurang perhatian sama saya. Jadi ya teman saya, hiburan saya game online doang. Apakah ada selain dari game online? Nggak ada sih, cuma game online aja. Nggak pernah main-main sama teman-teman dan lain Karena sebagainya? teman-teman saya juga jauh kemana. Jauh. Iya, ya mungkin karena kecanduan game online itu jadi saya susah berinteraksi sosial sama teman saya di rumah. Mungkin ada orang teman yang seumuran sama saya, cuman ya nggak akrab gitu, nggak suka ngobrol atau suka ngumpul gitu karena kecanduan game gitu.
Lalu kalau kamu seandainya main game gitu, itu tempatnya di mana? Di rumah. Di Kalau saya rumah. di rumah main. Di rumah. Tidak Sama- ke rumah teman gitu? Enggak. Kalau teman-teman yang lain tuh lebih, kalau saya ngeliatnya lebih ya berinteraksi ya, sosialnya lebih terbuka. Kalau saya kan karena kecanduan game, jadi ya hiburannya di game aja. Saya jadi takut untuk berinteraksi sosial karena kecanduan game juga. Bingung mau berinteraksi, cuman nggak berani sama temen gitu. Berarti kamu juga termasuk orang introvert ya? Iya. Introvert dan melampiaskan ke game online seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, jika kamu main di game online gitu di depan rumah dan ada ibu kamu, orang tua kamu, apakah orang tua kamu menegur? Enggak. Tidak, Tidak sama sekali. sama sekali. Iya. Melainkan Ya diem aja udah. diam aja, tidak menegur sama sekali gitu kan. Orang tua saya lebih memperhatikan adik saya. Apa pernah dipanggil atau bagaimana? Ya dipanggil paling kalau disuruh buat beli sesuatu gitu. Itu doang sih. Itu doang. Iya. Nah, dengan masalah perkuliahan, apakah orang tua kamu tahu dengan perkuliahan kamu mulai dari nilai dan MK-MK lainnya gitu? Tidak. Tidak, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi ya orang tua udah cuek sama saya. Kuliah juga nggak ditanyain, mau nilainya berapa juga nggak ditanyain sama dia. Lalu kalau masalah pembayaran UKT ya, itu bagaimana? Ya tiap saya minta sih dikasih, cuman ya udah nggak ditanya apa lagi tentang kuliah saya. Begitu. Iya. Jadi membiarkan begitu saja ya. Iya. Cuman hanya membayar gitu kan, membiayai kamu gitu. Iya. Tapi tidak mengetahui sedikit pun tentang masalah kuliahan kamu. Tapi orang tua saya kalau misalnya saya minta apapun ya dikasih, cuman ya kurangnya di perhatiannya aja. Kurang perhatian sama orang tua juga. Iya. Berarti kecanduan game online dan juga kurang perhatian dari orang tua. Iya. Dari segi apapun itu ya. Iya. Oh gitu. Kalau begitu dengan permasalahan kamu ya, lalu apa yang kamu ingin rubah dari mulai kamu datang ke sini? Apa yang kamu mau? Kalau saya sih ingin merubah dari kebiasaan saya sih yang kecanduan main game. Karena kecanduan main game tuh semua kewajiban saya tuh jadi lalai, sampai kurang makan, kurang minum, jadi kesehatan juga berkurang. Makanya saya ingin merubah dari game itu, kecanduan game itu saya ingin berubah supaya bisa hidup normal lah ibaratnya. Terus yang kedua, saya pengen mendapat perhatian yang hangat dari kedua orang tua, biar saya tuh ada teman gitu, biar kalau punya masalah atau apa saya bisa cerita ke orang tua gitu, kayak gitu sih. Begitu. Kamu belum pernah sama sekali ya berinteraksi sama kedua orang tua kamu? Belum pernah sama sekali. Sedikit Semenjak masuk perkuliahan tuh kayak sudah kurang perhatian. Oke. Dulu kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah sih. Madrasah. Nah, dari dulu itu kamu sekolah, pas waktu kamu sekolah, apakah orang tua kamu memperhatikan kamu apa bagaimana? Masih Memperhatikan. Iya. Jadi mulai tidak memperhatikan kamu itu semenjak masuk perkuliahan. Masuk perkuliahan. Hilang begitu, lepas begitu saja ya. Iya. Seperti itu. Mungkin karena saya udah gede juga, jadi dibiarin aja karena udah mandiri mungkin Gitu. Tapi padahal yang udah gede juga masih butuh perhatian orang tua. Oke. Dan kamu pernah berinteraksi sama adik kamu mengenai orang tua kamu apa tidak? Tidak. Iya. Tidak pernah. Tidak. Adik kamu kelas berapa sekarang? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Cowok? Cewek. Oh cewek, perempuan ya? Iya. Oke. Ya sih mungkin orang tua itu lebih sayang
mungkin ya orang tua itu sayang dua-duanya, tapi kalau anaknya memang perempuan itu biasanya gitu kan lebih ini banget, melekat banget gitu sama anak perempuan itu, apalagi anak bungsu gitu ya, Iya. seperti itu. Dan kamu nanti coba apa ya, mendekat kepada orang tua gitu kan, eh, ber apa ya, mengungkapkan masalah kamu gitu sama orang tua kamu, sehingga orang tua kamu bisa mengetahui gitu kan permasalahan kamu, dan juga bisa apa ya, orang tua kamu pun tidak melalaikan kamu juga gitu kan, bisa menyayang atau bisa merangkul semuanya. Tapi kalau saya boleh tanya, saya boleh minta saran atau masukan gitu dari Kak Hafid tentang permasalahan saya supaya bisa ya terhindar lah dari kecanduan game online itu. Oke, baik, karena kamu meminta untuk apa namanya, Masukan. masukan, baik, saya akan kasih masukannya dari apa yang kamu tadi ungkapkan ya, permasalahan kamu. Saya mendengar, saya melihat dengan jelas bahwa game online itu memang bahaya, apalagi sudah candu banget ya, dan bahkan dampaknya pun banyak sekali. Pertama, lalai dalam pembelajaran jika orang itu masih belajar. Yang kedua, lalai dalam beribadah, sholat. Dan yang ketiga, jauh dari orang tua, ya gitu. Dan yang keempat, melalaikan semua aktivitas-aktivitas kamu, ya kecuali game online tersebut. Nah, pasti masih banyak lainnya dampak-dampaknya. Ada penyakit juga, bisa makan kamu kurang kan, penyakit kamu menambah dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya sarankan ya, untuk game online ini kamu coba berhenti gitu kan, sedikit demi sedikit yang saya bicarakan tadi, mulai dari satu hari satu kali dan sebagainya. Dan kalau seandainya kamu mungkin gak mau banget dengan game online, tidak mau ataupun tidak mau main lagi gitu kan, coba kamu uninstall aplikasi tersebut, hilangin aplikasinya. Jika kamu tidak mau dan kamu pengen tetap main tapi kamu tidak candu, coba apa namanya, umpetin aplikasi itu biar nggak kelihatan kecolok ketika kita melihat HP gitu kan. Pasti kan kalau kita ngeliat HP, kalau yang kamu sukai pasti muncul di depan itu ya. Iya. Nah, coba kamu bukan hilangin, umpetin dulu gitu kan, kemana gitu kan, seperti itu. Dan yang kedua itu mencari hobi. Nah, kamu mencari hobi yang lain selain game online, apa kayak mancing, terus hobi kamu belajar dan lain sebagainya, terutama sih belajar, karena saya dengar tadi perkuliahan kamu memang tidak stabil, tidak maksimal ya. Iya. Coba kamu ulang lagi pembelajaran kamu, mulai dari baca buku, menulis dan lain sebagainya. Jadikan hobi kamu itu hobi yang pertama, bukan hobi game online ya. Hobi membaca buku dan sebagainya itu hobi yang pertama, supaya game online itu terlupakan. Boleh kamu main game online asalkan tidak berlebihan, cukup satu hari satu kali. Coba optimalkan ya kayak gitu tuh. Kalau bisa kamu catat di tembok ataupun di mana gitu kan, game online berapa persen, belajar berapa persen, karena sesungguhnya belajar itu lebih penting ya kan, apalagi pada usia-usia kamu saat ini gitu kan, masih fresh otak pun gitu, masih tercerna gitu pembelajarannya, seperti itu. Itu saja sih menurut saya gitu kan, tidak boleh lalai-lalai banget gitu kan dalam game online. Dan yang masalah yang kamu yang tadi itu masalah orang tua juga ya, kelalaian terhadap orang tua, saya sudah mendengar gitu kan. Sebaiknya kamu mendekat pada orang tua kamu. Kamu mulai berbicara dengan orang tua kamu, mulai bersosialisasi, dari mulai ngobrol bentar gitu kan,
dan ungkapkan permasalahan kamu sehingga orang tua kamu itu bisa menyadari kesalahan dari apa yang diperbuat olehnya gitu kan. Dan juga ungkapin permasalahan dengan permasalahan perkuliahan tersebut supaya orang tua kamu tahu dan kamu menyesali perbuatan-perbuatan yang kamu tersebut ya. Jangan sampai kamu tidak mengungkapkan itu, karena orang tua pun harus tahu tentang perkuliahan kamu. Tidak boleh tidak tahu, karena yang membiayain kamu kuliah itu kan orang tua juga ya. Dan supaya orang tua kamu tahu, makanya kamu banyak-banyak bersosialisasi sama orang tua kamu, mulai dari bapak, ibu, adik kamu juga, supaya kamu itu dapat dirangkul sama orang tua kamu. Nah itu aja sih. Dan yang lebih penting itu berdoa. Intinya hilangin semua apa yang ada di pikiran kamu yang jelek, hilangin dan tambahkan pikiran kamu yang bagus ya. Itu saja sih menurut saya. Berarti masukan dari Kak Hafid itu ya, saya harus mengurangi main gamenya itu ya. Iya betul. Terus aplikasinya juga dihilangkan dari beranda HP saya gitu mungkin. Boleh. Iya. Terus menambah hobi gitu. Tapi kalau misalnya hobinya olahraga gimana? Boleh, lebih baik itu olahraga apa aja ya. Saya biasa sih olahraganya ya kayak main raket atau futsal sih. Boleh tuh, supaya menghilangkan dari game-game tersebut ya. Berarti harus mengurangi dari gamenya dulu ya, supaya saya sendiri tuh bisa berinteraksi pada orang tua mungkin. Nah ya. Karena kamu juga orang introvert ya. Iya. Makanya kamu harus banyak-banyak berinteraksi lah, supaya kamu tidak introvert banget gitu kan. Apalagi yang kamu pengen mulai tadi, hobi-hobi main futsal atau bulu tangkis, itu kan pasti kita butuh teman. Iya. Nah kamu tuh harus bersosialisasi sama teman kamu juga ya. Hilangin yang main-main game itu. Jika teman kamu mengajak main game, bilang aja kuota saya udah habis dan sebagainya. Kita beralasan lah supaya tidak main game tersebut gitu loh. Oh iya. Berarti ya mungkin ya saya bisa keluar juga ya dari grup yang buat mabar game gitu mungkin ya. Boleh. Biar mengurangi juga. Ya. Karena kamu kan udah gede juga ya, udah dewasa, udah mau bekerja lagi gitu. Kamu harus lebih memikirkan masa depan kamu. Iya. Ya. Itu saja sih kalau dari saya mah. Ya. Terima kasih sih. Sekarang setelah konsultasi sama Kak Hafid ya, perasaan saya lebih lega gitu. Alhamdulillah kalau seandainya lebih ada saran, lebih ada masukan. Insya Allah saya akan mencoba itu untuk mengurangi bermain gamenya, terus mengganti atau menambah hobi yang lebih bermanfaat gitu. Terus saya akan mencoba juga mengungkapkan perasaan saya kepada orang tua saya, supaya saya juga bisa dapat perhatian dari orang tua saya. Dan pas di luar juga saya akan mencoba untuk berinteraksi kepada orang lain juga ya, begitu ya. Lebih bagus, lebih baik kamu sekarang setelah ini gitu, setelah ini kamu pulang dan kemudian bercerita kepada orang tua langsung ya. Jangan sampai dienggal-enggal gitu kan, dan hilangin game-game online itulah intinya kayak gitu. Apakah sudah dicukupi dengan konseling kita hari ini? Ya, sudah cukup. Sudah cukup? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau sudah cukup, kita akhiri saja. Bagaimana? Apakah ada masalah lagi? Enggak sih, masalahnya semua itu aja. Mungkin akhiri saja. Tidak ada unek-unekan lagi? Nah, udah nggak ada. Udah fresh ya, udah lega ya? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri saja konseling kita hari ini dengan baca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih banyak ya, atas waktunya. Ya, jangan lupa nanti kita kontak-kontakan lagi. Iya. Sudah ada kan nomor teleponnya? Sudah ada. Oke. Setelah ini kamu mau pulang apa bagaimana? Mau langsung pulang sih. Mau mengatur ya itulah jadwal buat biar bisa berkurang main game. Hati-hati aja di jalan, jangan sampai lalai juga ya. Oke, jangan sampai lalai dengan main game terus tiduran apa gitu, nanti kelewat. Ya, terima kasih ya. Ya.
Makasih ya atas waktunya. Mari kita antar. Hati-hati jalan ya. Iya. Jangan sampai lalai. Terima kasih.